Tapi kita mulai saja. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillahi ta'ala nuwasil darsana fi syarhil waraqat fi usulil fiqh li al-imam al-haramain al-Juwaini rahimahullahu ta'ala. Sekarang insyaallah ta'ala kita masuk ke pembahasan tentang anwa'u al-majazi. Di pembahasan sebelumnya kita sudah jelaskan bahwasanya kalam berdasarkan istimalnya itu dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi haqiqah dan dibagi menjadi majaz. Sekarang setelah kita membahas apa saja bagian-bagian dari majaz, sekarang kita akan lihat apa saja setelah kita bahas macam-macam haqiqah, sekarang kita akan lihat apa saja jenis dari majaz. Baik. Dan pembahasan anwa'ul majaz ini adalah pembahasan istilahnya untuk mengisi gap, untuk mengisi celah antara pengertian usul fikih dengan dalil-dalil usul fikih. Ya, karena al-kalam ini tidak dibahas dalam kitab-kitab usul fikih yang lain, sedikit porsinya. Ya, sedikit porsinya. Di sini hanya sebagai jembatan saja untuk menyambung pembahasan pengertian usul fikih dengan bahasan tentang dalil-dalil usul fikih. Nanti kita akan bahas setelah ini dalil-dalil usul fikih, Al-Qur'an, Sunnah dan seterusnya. Baik. Anwa'ul majaz, jenis-jenis majaz. Wal majazu imma an yakuna biziyadatin aw nuqsanin aw naqlin aw isti'aratin. Majaz itu ada 4 bentuk. Biziyadatin, dengan menambahkan huruf, menambahkan kata dan seterusnya. Aw nuqsanin, atau sebaliknya dengan mengurangi hurufnya atau mengurangi katanya. Aw naqlin, atau dengan memindahkan satu makna ke makna yang lain. Aw isti'aratin, atau meminjam satu kata untuk kata yang lainnya. Baik, akan kita lihat satu persatu insyaallah nanti. Fal majazu biziyadati mithlu qoulihi ta'ala laisa kamitslihi syai'. Majaz biziyadah. Majaz biziyadah, majaz dengan menambah. Apa contohnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Kamitslihi, ada ka dan ada mithli. Ka artinya sama dengan mithli. Ini namanya ziyadah. Ya, ka artinya sama dengan kata mithli. Seharusnya cukup dengan mithlihi saja atau ka saja. Ya. Baik. Wal majazu bin nuqsani mithlu qoulihi ta'ala was'alil qaryata. Itu juga majaz sebaliknya bisa juga dengan nuqsan, dengan pengurangan. Nuqsan artinya pengurangan. Contohnya was'alil qaryah, bertanyalah kepada desa, bertanyalah kepada desa. Bagaimana bisa kita bertanya kepada desa? Maksudnya bertanyalah kepada ahlal qaryah, penduduk desa. Kata penduduknya dihapus di sini. Nah, ini namanya nuqsan. Perinciannya insyaallah akan kita lihat nanti. Wal majazu bin naqli. Yang ketiga, majaz dengan naqal, perpindahan. Kal ghaid fi ma yakhruju minal insan. Contohnya kata al-ghaid. Al-ghaid itu kita gunakan untuk menamakan suatu benda yang keluar dari manusia. Maksudnya kotoran itu namanya ghaid. Nah, akan tetapi ghaid itu kita gunakan untuk nama tempat kalau sekarang. Ya. Di ayat dikatakan auja ahadukum minal ghaid, atau salah seorang kalian datang dari ghaid. Masa datang dari kotoran kita artikan datang dari tempat. Jadi nama benda digunakan untuk menamakan tempatnya. Wal majazu bil isti'arati. Kemudian majaz bil isti'arah, dengan peminjaman. Kaqaulihi ta'ala jidaron yuridu an yanqadda. Contohnya dalam surat Al-Kahfi, kisah Nabi Musa dengan Khidir. Di situ Nabi Musa dan Khidir melihat jidaron, sebuah tembok. Yuridu an yanqadda. Dia hendak rubuh. Tembok punya keinginan apa tidak? Tidak, kita katakan, karena dia benda mati. Tapi dia di sini digunakan isti'arah.
Ya, tembok itu tidak punya keinginan. Tembok itu mau rubuh. Ya, tembok nggak punya keinginan dan seterusnya. Baik, akan kita lihat perinciannya insyaallah. Lamma dzakara al-musannifu anwa'al haqiqah ba'da ta'rifiha. Tatkala penulis telah menyebutkan jenis-jenis haqiqah setelah menjelaskan apa pengertian haqiqah, dzakara huna anwa'al majazi ba'da ta'rifihi. Maka di sini penulis akan Al-Imam Al-Juwaini di sini akan menyebutkan jenis-jenis majaz setelah dia mengartikan apa itu majaz. Ya, udah kita bahas di pertemuan sebelumnya apa itu majaz ya. Wal majazu nau'an. Berdasarkan iktibar yang lain, majaz itu ada dua, majaz bil kalimah dan majaz bil isnad. Apa majaz bil kalimah? Wa huwa ma taqaddama ta'rifuhu. Itu yang sudah lewat pengertiannya di pertemuan sebelumnya. Ya, ada masih ingat pengertian majaz? Pengertiannya adalah al-labdhu al-musta'mal fi ghairi mawdi'ihi al-asli, atau ada pengertian-pengertian yang lain. Pilih saja salah satu. Itu yang dimaksud dengan majaz bil kalimah, yaitu kita menggunakan suatu kata tidak pada tempat semulanya. Ya, haitsu tanqulu al kalimatu min makna hal asli ila al makna al majazi, yaitu kata itu berpindah, tangkulu berpindah. Min makna hal asli, dari mana aslinya kepada mana kiasan, mana majaznya. Jadi majaz itu kiasan lah kurang tepatnya. Ya, kinayah itu atau kiasan diartikan. Taib. Jadi dari makna aslinya berpindah kepada makna majazi, itu namanya majaz bil kalimah. Ini adalah pengertian majaz yang sudah kita lihat. Kita kemarin kan di pertemuan sebelumnya kita katakan majaz adalah ini. Nah, yang kita maksud dengan majaz di situ adalah majaz bil kalimah. Kemudian yang kedua majaz bil isnad. Majaz dengan penyandaran. Tadi dengan katanya yang berubah, ya. Contohnya kata al-asad, itu contohnya kemarin ya. Ra'aitul asada 'alal minbar, ya. Itu contoh majaz bil kalimah dari kata al-asad 'alal minbar. Itu majaz bil kalimah. Baik, sekarang majaz bil isnad wa huwa al-majaz al-aqli. Majaz aqli. Haitsu yakunu tajawuzu bil isnad. Karena perpindahan maknanya itu dengan penyandaran. Ya, fayusnadu al-fi'lu aw ma fi ma'nahu ila ghairi ma huwa lahu fil haqiqah. Bentuknya dia menyandarkan perbuatan atau yang menyandarkan suatu fi'il atau yang semisal dengan fi'il kepada sesuatu yang lain. Ya, wala budda min ilaqah, dan harus ada hubungan. Ya, harus ada hubungan benda yang benda yang mau dijadikan majaz di sini. Ma'awujudi qarinatin. Harus ada hubungan dan harus ada qarinahnya. Harus ada qarinahnya. Qarinah itu tanda-tanda atau gejala-gejala. Harus ada qarinah yang tamna'u min iradatil ma'nal asli, yang mencegah untuk menginginkan makna yang asli. Contohnya, banal amiru qasran. Seorang amir membangun istana. Seorang amir membangun istana. Siapa yang membangun istana itu? Apakah raja turun sendiri membangun istana itu? Kita katakan tidak tentu. Masa raja angkat-angkat bata kan enggak. Nah, kan tapi yang kita masukkan di sini adalah kita sandarkan perbuatan ini kepada amir dalam membangun istana, akan tetapi ini hanya penyandaran saja, bukan dia pelaku aslinya. Ya, bukan dia pelaku aslinya, dia hanya memerintahkan. Adapun yang melakukan perbuatan bana itu adalah para tukang tentunya, anak buahnya. Ya. Misalkan kita katakan Presiden Jokowi membangun sebuah gedung, ya, bukan dia yang bangun, ya. Yang bangun adalah orang-orang yang ada di bawah kekuasaannya dia. Baik. Walaysa lihada dzikrun fil usul. Dan sebenarnya ini bukan pembahasan usul. Innama yuzkaru fi ilmil bayan. Ya, karena ini adalah sebenarnya dalam pembahasan ilmu al-bayan. Ilmu al-bayan itu salah satu dari 3 ilmu balaghah ya. Ada salah satunya namanya al-bayan. Ada al-bayan, al-ma'ani dan seterusnya. Wa dzakartuhu li takmilil qismah. Tetapi pensyarah di sini menyebutkan pembagian majazul isnad ini tujuannya hanya untuk melengkapi pembagian ini saja. Ya. Untuk apa istilahnya? Untuk perbandingan saja.
Wa syartul majaz bil kalimah wujudu ilaqatin bainal makna al-asli wal makna al-majazi. Ini hendaknya antum garis bawahi di sini. Syarat majaz bil kalimah. Ada yang pertama ya, udah tinggalkan majaz bil isnad. Karena itu antum lihat nanti di pembahasan balaghah itu nanti. Syarat majaz bil kalimah adalah adanya hubungan, adanya alaqah atau alaqah itu hubungan. Adanya hubungan antara makna asli dan makna majazinya. Ya, contohnya kita antum mengatakan singa itu, apa hubungannya? Ya, antum ingin mengatakan laki-laki pemberani, antum gunakan kata singa. Kenapa? Karena singa itu adalah hewan yang pemberani. Ada kesamaan makna di situ. Tapi kalau antum ingin memuji orang, antum ingin mengatakan dia pemberani, tapi antum serupakan dia dengan keledai misalkan, ya maknanya lain lagi. Berarti di situ tidak ada ilaqah, tidak ada hubungan makna, tidak ada kesamaan makna antara makna asli dan makna yang antum kehendaki. Jadi harus ada kesesuaian di situ. Wa wujudu qarinatin mani'atin min iradatil ma'na asli, dan harus ada qarinah. Harus ada qarinah yang mencegah antum untuk menginginkan makna asli, untuk memahami makna aslinya. Ada sesuatu yang menolak antum untuk untuk memahami makna aslinya. Ya. Apa contoh qarinah di sini? Contoh qarinah di sini kata yarmi. Ra'aitu asadan yarmi. Ya. Kalau sampai sini antum baca, saya melihat seekor singa, saya melihat singa. Di sini ada dua kemungkinan. Singa di sini adalah laki-laki pemberani atau singa di sini adalah hewan buas. Tapi ada qarinah yarmi. Yarmi artinya melempar tombak dalam perang. Ya, kalau kita katakan kan nggak mungkin singa melempar tombak. Oh, itu namanya qarinah. Ya. Ini namanya qarinah. Jadi majaz bil kalimah itu harus memiliki dua hal ini. Apa saja tadi? Ilaqah. Yang pertama harus dia punya ilaqah. Nah, ilaqah itu hanya bisa dipahami dari maknanya. Kemudian harus punya qarinah. Kalau ada dua ini baru boleh kita membuat majaz bil kalimah. Ra'aitu asadan yarmi. Di sini ilaqahnya mana? Ilaqahnya yaitu ada hubungan antara laki-laki pemberani dengan sifat berani pada singa. Ya, singa identik dengan sifat berani. Raja hutan. Kemudian qarinahnya mana? Qarinahnya kata yarmi ini, melempar. Ya. Jadi kalau antum mengatakan ra'aitu asadan, ya masih ada dua kemungkinan di situ, hakikoh atau majas. Tapi kalau antum masukkan kata yarmi, pasti majas sudah. Nggak mungkin bisa diartikan hakikoh lagi. Karena nggak ada ceritanya sehingga bisa melempar tombak. Taib. Wa qad dzakara al-musannifu anna al-majaza bil kalimati arba'atu anwa'in. Nah, di sini penulis menyebutkan bahwasanya majaz bil kalimah itu ada 4 macam. Nah, berarti pembagian yang tadi al-wal majazu. Kenapa pakai alif lam di sini? Karena kembalinya ke majaz bil kalimah. Jadi ini bacanya wa al-majazu bil kalimati imma an yakuna bi ziyadah dan seterusnya. Gitu ya. Jadi paham sekarang pembagiannya ya. Di majaz secara umum dibagi jadi 2, al-kalimah dan al-isnad, bil isnad, bil kalimah dan bil isnad. Bil kalimah kita bagi menjadi 4. Bil isnad kita bagi juga nanti, tapi itu tidak kita bahas karena merupakan cabang dari ilmu balaghah. Kita lihat sekarang majaz bi ziyadah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa qalu innal kafa zaidatun. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya kaf di ayat ini adalah tambahan. Karena kaf kan artinya sama dengan mislu. Ka itu kan huruf jar artinya seperti. Misli juga artinya seperti. Berarti kaf di sini tambahan. Karena kalau bukan tambahan, ngapain harus ada dua kata yang sama maknanya? Kan pemborosan kata. Ya. Jadi ada yang mengatakan innal kaf zaidatun li taukidina fil misl, untuk mentaukid peniadaan permisalan, untuk menegaskan kalau memang benar-benar tidak ada yang serupa. Jadi ayat ini kalau kita terjemahkan menurut mereka adalah laisa kamitslihi syai', benar-benar tidak ada yang serupa dengannya sesuatu apapun. Nah, jadi itu makna dari penggunaan dua kata yang sama di sini. Walau lam takun zaidah lakanat bimakna mithl. Kalau kita katakan kaf ini bukan tambahan,
ya, maka tentu maknanya misal. Makna misal wa hadza batil, dan ini batil. Kenapa? Karena kalau antum baca ayat ini jadinya laisa mithlu mithlihi syai'. Laisa mithlu mithlihi syai'. Kalau antum baca ka ini dengan mithlu. Laisa mithlu mithlihi syai'. Lamma yalzam alaihi min isbatil masal lillahi ta'ala. Ya. Karena kalau antum mengatakan kaf ini bukan tambahan, kemudian kaf ini antum artikan mithlu, tentu dia akan mengharuskan kebalikannya, yaitu isbatil misal, penetapan ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? It yasirul makna, karena maknanya akan menjadi laisa mithla mithlihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan penyerupaannya sesuatu pun. Berarti kalau antum menafikan sesuatu yang negatif jadinya positif. Ya. Misalkan antum mengatakan, ya, sekarang tidak hujan. Ya, berarti hujan apa tidak? Hujan. Tidak hujan. Tidak negatif. Tidak hujan negatif. Negatif di situ ketemu negatif jadinya positif. Kalau antum mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah, ya, itu yang benar. Tapi kalau antum mengatakan tidak ada yang serupa dengan penyerupaan dengan Allah, berarti Allah memiliki sesuatu yang serupa dengannya. Dan sesuatu yang serupa dengan Allah ini nggak ada yang mirip dengannya. Jelas maksudnya ya? Ya. Antum analogikan saja, misalkan antum ada 3 orang, A, B, C. Ya, ada 3 orang. Si A ini ya mirip dengan si B. Ya, si A ini mirip dengan si B. Saking miripnya kita katakan tidak ada yang mirip dengan si B selain si A. Itu berarti menunjukkan apa? Berarti si B ini punya seseorang yang mirip dengan dia. Gitu ya. Nah, wal manfiyu mithlul mithl. Dan yang dinafikan di sini adalah adanya permisalan, ya, adanya sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayakunul mithlu sabitan. Maka kalau begitu sesuatu yang negatif dinegatifkan lagi jadinya positif. Wa hadza batilun. Maka ini batil. Di annal qasda nafyuhu. Karena maksud dari ayat ini adalah menafikan, bukan untuk menetapkan. Ya. Kalau antum meniadakan sesuatu yang sudah tiada, jadinya ada begitu. Ya. Ya. Kalau antum mengatakan tidak ada yang namanya kemiskinan, tidak ada yang namanya kemiskinan, berarti ada nggak kemiskinan? Ada. Ya. Tidak ada yang namanya kemiskinan, berarti ada. Kalau antum menafikan lagi, karena kalimat yang negatif antum negatifkan lagi menjadi positif. Ya, untuk bisa memahami ini, antum berubah menjadi kalimat matematis. Ya, kalau antum belajar di matematika, ada kan antum belajar bab logika di situ. Ya, antum lihat di situ ada hipotesa 1, hipotesa 2, kemudian kesimpulannya apa begitu. Type. Ya, jadi intinya ini adalah namanya majaz biziyadah, majaz dengan penambahan. Kenapa? Karena ada 2 kata yang sama maknanya di sini. Maka kita katakan kaf di sini adalah kaf yang zaidah. Baik. Kemudian lihat dalam tanda kakinya, amma 'alal qauli binafyil majazi fil Qur'an fala majaza fil ayah. Nah, dan tapi pendapat yang pertama tadi mengatakan bahwasanya huruf kaf itu adalah tambahan. Kalau dikatakan tambahan berarti Al-Qur'an itu ada penambahannya, dan ini adalah perkataan yang tidak tepat. Atau kita mengatakan di Al-Qur'an ada majaz. Apakah di Al-Qur'an ada majaz? Ini adalah permasalahan yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Jadi, amma 'alal qaul binafyil majazi fil Qur'an. Adapun menurut pendapat yang mengatakan tidak ada majaz di dalam Al-Qur'an, fala majaza fil ayah, maka bukan majaz namanya di ayat tadi. Laisa kamitslihi syai' itu bukan majaz. Menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya tidak ada majaz di dalam Al-Qur'an. Taib. Li'anna al-araba tuqimu al-mithla maqama an-nafsi fayutlikuna al-mithal wa yuriduna bihi ad-dat. Fa anta taqul mithli la yaf'alu kadza. Karena jawaban mereka mengatakan ini bukan majaz adalah terkadang kata al-mithal itu digunakan oleh orang Arab, maknanya adalah an-nafsu. Al-mithal artinya an-nafsu. Ya.
Al-mithal artinya an-nafsu. Berarti ayat ini sekarang nggak ada pertentangan lagi jadinya. Laisa kanafsihi syai'un. Laisa kanafsihi syai'un. Begitu jadinya kalau antum pakai pendapat yang mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Quran. Dan ini adalah pendapat yang kuat insyaAllah. Fayutliquna al-mithla wa yuriduna bihi dzat fa anta taqul mithli la yaf'alu kadza. Contohnya mithli la yaf'alu kadza. Orang yang seperti saya nggak mungkin melakukan hal yang begini. Ini sama dengan mengatakan nafsi la yaf'alu kadza. Ai ana la yaf'alu kadzalik. Qala ta'ala wa syahida syahidun min bani Israila ala mithli. Dan bersaksilah seorang saksi dari kalangan Bani Israel ala mislihi, kepada yang semisal dengan dia. Jadi orang Bani Israel bersaksi untuk sesama orang Bani Israel, sama dengan mengatakan ala nafsi, ala annal qur'ana min indillah. Mereka bersaksi bahwasanya Al-Qur'an itu berasal dari sisi Allah. Fa yakunu ma'nal ayah laisa mithla dzatillahi syai'. Fa idzan tafatil mumatsalatu fid dzat intafatil mumatsalatu fis sifat. Nah, perhatikan ini kaidah ini dalam Asmaul Husna. Jika dinafikan permisalan dalam zat, maka dinafikan juga permisalan dalam sifat. Kalau zatnya saja sudah beda, maka tentu sifatnya juga pasti beda. Li'annal qawla fis sifat kal qawli fil dzat. Karena kalau kita sedang membicarakan sifat, itu sama dengan kita membicarakan zat. Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya sifat dan zat itu adalah satu kesatuan. Baik. Kemudian yang kedua majaz bin nuqsan atau majaz bil hadz, dengan pengurangan atau dengan penghapusan. Wa mithaluhu qauluhu ta'ala was'alil qaryah. Was'al fil amr ya. Was'alil qaryah, tanyalah kepada desa. Maksudnya tanyalah kepada ahlal qaryah, penduduk desa. Jadi ada kata yang terhapus di situ, yaitu kata ahla. Fa fihi hadfun lil qat'i bi anna al maqsuda su'al ahlal qaryah la su'al al qaryah. Kenapa dihapus? Karena qata', karena sama pasti ya. Lil qat'i sama-sama diketahui, yaitu qata'. Qata' bukan arti pemotongan ya. Qata' di sini artinya pasti diketahui bahwasanya maksud dari kalimat ini adalah bertanya kepada penduduk desa, bukan bertanya kepada desa. Tiap orang yang berakal pasti paham ayat ini mananya apa. Ya, mungkin ada yang mengatakan, wih, berarti boleh kita ngomong dengan desa. Gimana ceritanya? Ya. Li'annaha ibaratun anil abniyatil mujtami'ah wa su'aluha wajibatuha minal muhal. Karena desa itu kan istilah yang kita gunakan untuk bangunan-bangunan, sekelompok bangunan. Ya, dan bertanya kepada bangunan. Dan bangunan untuk menjawab juga mustahil. Fa'in kila ta'riful majaz la yasduku 'alal majaz bi ziyadah wa nuqsan li'annahu lam yusta'mal al-lab fi ghairi mawdi'ihi. Allah sadala la naqra' hadha. Ini khilaf seperti ini. Nah, antum belum ada dasar sebelumnya, jadi kita hindari khilaf-khilaf seperti ini dulu. Baik. Jadi intinya was'alil qaryah itu contoh untuk majaz bin nuqsan atau bil hadfi. Contoh yang ketiga majaz bin naqal. Wa mithaluhu kalimatu al-ghaid fa huwa fi asl wad'i ismun lil makan al-mutmain min al-ardi. Secara bahasa al-ghaid itu adalah nama tempat ya, nama tempat untuk buang air. Nama tempat untuk buang air namanya al-ghaid. Asal katanya dulu di Al-Qur'an seperti itu. Tuqda fihi al-hajah talaban lis-satar. Yang di dalamnya di tempat ini kita membuang hajat talaban lis-satar, untuk berlindung dari pandangan manusia. Ya. Jadi kamar mandi di zaman Nabi itu sudah ada, cuman tidak berbentuk bangunan. Jarang ada yang berbentuk bangunan. Ya berbentuknya suatu tanah lapang begitu, cuman dia terhindar dari pandangan orang-orang. Ya, dia agak cekung biasanya. Ya, dia agak cekung, luas dan cekung. Di situ pasir semua. Nah itu dinamakan al-ghaid. Jadi kalau ada yang mengatakan saya baru pergi dari ghaid, itu maksudnya dia pergi dari tempat buang air itu. Kamar mandi lah kalau bahasa kita sekarang. Tsumma nuqila wa sara yutlaqu 'ala al-fudlah al-kharijah min al-insan. Kemudian kata al-ghaid ini dipindahkan, dan kita inginkan adalah al-fudlah al-kharijah min al-insan. Fudlah artinya kotoran yang keluar dari manusia. Wal 'alaqah al-mujawirah. Ini namanya 'alaqah mujawirah namanya. Ya, li'annaha tujawirul makan al-mutmain ghaliban.
Nah, lafal mujawirah artinya berdampingan. Makna ghaid itu kotorannya, kemudian al-ghaid nama tempatnya. Jadi tempat dan benda yang keluar itu kan mujawir, dia berdekatan. Baik. Kemudian yang keempat, majaz bil isti'arah wa mithaluhu qaluhu ta'ala jidaran yuridu an yanqadda. Sebuah tembok yang ingin atau hendak rubuh. Kata yuridu itu biasanya kan kembalinya ke manusia. Karena yang punya iradah itu kan hanya manusia. Tapi di sini di ayat surat Al-Kahfi ini memang dia kembalinya ke jidar, ke tembok. Ya. Karena haitsu syabbaha mailal jidari ila sukuti bi iradatis sukut allati hiya min sifatil hayy. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan mailul jidar, condongnya tembok, ila sukut, hampir jatuh. Kalau tembok sudah apa istilahnya? Udah condong, nggak tegak lurus lagi ya, udah condong ke depan atau ke belakang. Ya, itu dipermisalkan, ditasbihkan dengan allati hiya, dengan iradatis sukut, dengan hendak jatuh. Dalam bahasa Indonesia juga begitu ya. Ada tembok ya, apa namanya, miring, kita katakan dia hampir jatuh, dia ingin jatuh, dia mau jatuh, padahal kan tembok tidak punya keinginan untuk seperti itu, karena irodah itu hanya sifatul hayy, sifat makhluk hidup. Bijami'il qurbi minal fi'li fi kullin. Kenapa kalau begitu dipermisalkan tembok itu memiliki keinginan padahal dia benda mati? Karena al-qurbi minal fi'li fi kullin, kedekatan perbuatan itu nyocok untuk dipakai dua-duanya. Maka tsummastu'irul labdu addal 'alal musyabbah bihi lil musyabbah. Maka di sini digunakanlah lafaz yang menunjukkan alat musyabbah bihi lil musyabbah. Ya, maka di sini digunakanlah kata yuridu untuk dipinjam, maksudnya dipinjam. Ya secara logika, kalau antum lagi ujian, kemudian pulpen antum habis, yang antum pinjam apa dari teman antum? Ya tentu pulpen juga antum pinjam. Ya nggak mungkin antum kehabisan pulpen malah yang antum pinjam malah buku tulis misalkan, kan nggak mungkin. Jadi yang kita pinjam, lafaz yang kita pinjam adalah lafaz yang memiliki jami, yang memiliki sebab yang mengumpulkan antara dia dengan benda yang ingin kita serupakan. Jidaran yuridu, ya, yuridu an yanqadda. Baik. Kemudian summashtuqqa minhu yuridu bimana yamilu ala sabil isti'arah tasrihiyah tabaiyah. Kemudian diistiqaq, ya, diambil dari kata yuridu bimana yamilu. Mala yamilu artinya condong. Jadi ayat ini sebenarnya kita katakan jidaron yamilu, ya, tembok yang condong. Kalau tembok yang condong maksudnya tembok yang mau jatuh, tapi kita gunakan yaridu sebagai pengganti kata yamilu. Ya, seperti ini dalam ilmu balaghah dinamakan al-isti'arah at-tasrihiyah at-tabaiyah, atau isti'arah tasrihiyah saja. Untuk isti'arah ada macamnya, ada makniyah dan seterusnya. Wa zahiru ibaratul musannif fi qawlihi aw naqlin tawahama anna an-naqla qismun minal majaz wa muqabilun al-aqsamil ukhra. Ya. Kemudian dikatakan au naqlin. Al-Imam Al-Juwaini kan mengatakan di matanya tadi, beliau mengatakan mana dia? Wal majazu bin naqli kal ghaiti fi ma yakhruju minal insan. Ya, dengan penyebutan majazu bin naqli itu tawahama, itu akan menimbulkan makna bahwasanya nakal qismun minal majaz. Bahwasanya nakal itu adalah bagian dari majaz, wa muqabilun laksamil ukhra, dan dia berlawanan dengan bagian-bagian yang lain. Wa laysa kadzalik. Fa inna an-naqla ya'ummu jami'an wa'il majaz bil kalimah. Karena sebenarnya nakal itu menurut syarah di sini ya, nakal itu yaitu bagian yang ketiga tadi, itu masuk mencakup semua jenis majaz yang lain. Majaz bil isti'arah, majaz bi an-nuqsan, itu majaz bin nakal juga sebenarnya. Karena bin nakal itu kan ini perpindahan artinya. Ya. Isti'arah itu juga kan ada makna perpindahan di situ, perpindahan dari sifat benda, sifat makhluk hidup kepada benda mati, atau kita kenal dengan sinestesia kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Majaz bil hadzab juga begitu. Ya, ada nakal di situ, majaz bin nuqson bil kalimah yang lain juga seperti itu. Jadi sebenarnya semuanya itu kita namakan majaz bin nakal juga. Nah,
Akan tetapi an yuradu bihi naqlu ahli al-urfil 'am li labdin min ma'nahu al-lughawi ila ma yata'arafu an-nas kama taqaddama. Tetapi disebutkan nakal di sini hanya untuk memperjelas pembagian-pembagian yang lain saja. Ya. Hadza wa mahallu bahsil haqiqati wal majaz kutubul balaghah. Nah, inilah dia dan pembahasan tentang hakikah al-majaz, al-hakikah dan al-majaz itu ada di kitab-kitab al-balaghah dalam bab ilmul bayan. Ada ilmul bayan, ilmul ma'ani, kita cari di ilmul bayan. Wal usuliyun yadhkuruna dzalik. Kenapa banyak di antara al-usuliyun, para ahli usul fikih menyebutkan hal ini? Li'anna al-bahtha fi dilalatil alfaz min ahammi mawdu'ati ilmi usul. Karena pembahasan tentang dilalatil alfaz dengan pembahasan tentang makna-makna lafaz merupakan bagian tema yang paling penting dalam ilmu usul fikih. Dilalatil alfaz. Ya, karena Al-Qur'an dan hadis itu kan bentuknya lafaz. Ya, bentuknya lafaz, dan untuk mengetahui dilalat dari lafaz-lafaz Al-Qur'an dan hadis itu perlu kita belajar apa dilalatul alfaz dalam ilmu usul fikih. Ya, dilalatul alfaz. Akan tapi pembahasan ini lebih mendekati ke ilmu kalam. Ya, sangat kental sekali ilmu kalamnya kalau kita bahas dilalatul alfaz ini. Kental ilmu kalamnya, kental balaghahnya, dan kental nahunya di dilalatul alfaz itu. Makanya banyakkan para usuliyin juga tidak mencantumkan dalam kitab-kitab mereka. Mereka hanya memberi isyarat saja, buka kitab balaghah ini, kitab balaghah itu, dan seterusnya. Baik. Wa dilalatul lafzi 'alal ma'na qad takunu haqiqatan wa qad takunu majazan. Karena dilalatul lafaz itu kepenunjukan suatu lafaz kepada satu makna itu bisa berbentuk haqiqah, bisa berbentuk majaz. Fahtija ila ma'rifati dzalik. Maka butuh kita untuk mengetahui haqiqah apa, majaz apa. Wa alam anna taqsimal kalam ila haqiqatin wa majazin huwal masyhur indal mutaakhirin. Soalnya bahwasanya pembagian kalam menjadi haqiqah dan majaz ini adalah pembagian yang masyhur, pendapat yang masyhur di kalangan mutaakhirin fil Qur'ani wa ghairihi, ketika mereka membicarakan Al-Qur'an dan selain Al-Qur'an, hadis maksudnya. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi wuqu'il majaz fil Qur'an. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang perbedaan para ulama, ada apa tidak majaz di dalam Al-Qur'an. Faminhum man dhahaba ila annahu la majaza fil Qur'an. Pendapat yang pertama, tidak ada majaz fil Qur'an. Wa huwa qaulu Dawud Az-Zahiri wa ibnuhu Abi Bakar. Ya. Ini adalah pendapat dari Dawud Az-Zahiri. Dawud Az-Zahiri adalah imam mazhab yang kelima, yaitu mazhab Az-Zahiri. Ya, dan dia pendapatnya sering dipakai dalam usul fikih. Baik. Wa ibnuhu Abi Bakar, dan anaknya namanya Abu Bakar. Abu Bakar ibnu Dawud Az-Zahiri. Wa nusiba ila ibni Khuwais Mandad minal Malikiyah wa ibnul Qas minal Syafi'iyah wa nasarahu ibnu Taimiyah wa man ba'dahu ibnul Qayyim. Baik. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Dawud Az-Zahiri, kemudian Khuwais Mandad dari kalangan Al-Maliki, kemudian dari kalangan Syafi'i ada ibnul Qas, ada kemudian pendapat ini juga didukung oleh ibnu Taimiyah, didukung juga oleh murid beliau itu Ibnul Qayyim. Ya. Mereka semua mengatakan bahwasanya tidak ada majaz dalam Al-Qur'an. Apa dalil mereka? Wa ka'anna mustanadahum fi dzalika ma waqa fi kalami ahli bidah min at-tadarru' bihi ila nafi sifatillahi ta'ala wa ta'wil umur al-ghaibiyah. Mustanad mereka, sandaran mereka dalam hal ini adalah apa yang terjadi, ya, karena orang-orang ahli bidah ya, mengatakan perkataan at-tadarru' bihi, ya, untuk menutup celah ila nafi sifatillahi ta'ala, untuk menafikan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'wilil umuril ghaibiyah, dan dalam mentakwilkan perkara-perkara yang gaib. Walihada addahu Ibnul Qayyim tagutan. Ibnul Qayyim menjadikan dia bagian dari tagut. Apa maksudnya? Beliau katakan dalam kitab beliau, faslun fi kasrit tagut alladhi wada'athul jahmiyatu lita'tili haqaiqil asma'i was sifat huwa tagutul majaz. Majaz ini kalau kita tidak berhati-hati dalam mempelajarinya, semua nanti ayat-ayat Al-Quran itu kita katakan, nah ini majaz, sebenarnya mananya yang benar ini, padahal tidak ada nas yang mengatakan seperti itu. Itu maksudnya. Jadi Ibnul Qayyim, bentuk kehati-hatian mereka, Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qas, Dawud Az-Zahiri,
Bentuk kehatian-kehatian mereka adalah dengan mengatakan, udah kalau gitu majaz itu nggak ada aja kita katakan, agar orang awam itu tidak terjatuh memajaskan semua ayat-ayat Al-Quran. Ya, karena kalau kita buka pintu majas ini, dia akan mendorong bebasnya akal dalam membahas ayat-ayat Al-Quran. Ya, padahal tidak ada dalilnya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan dia togut. Ya, dia itu togut. Maksudnya togut di sini apa? Sesuatu yang buruk. Ya. Contohnya, Ibnu Qayyim pernah membuat suatu bab yang berjudul Fikasrit Togut, bantahan kepada togut yang ditetapkan oleh orang Jahmiyah dalam mentaktilkan, dalam meniadakan hakikat-hakikat dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Apa togut yang beliau maksudkan? Wahuwa togutul majaz, togut majaz. Ya, jadi majaz itu beliau sebut dengan kata togut. Wal haqqu anna tadarru'a ahli bid'ah bil majaz nafi sifat yufsiduhu alaihim wujuhun ukhra min al-istidlal laysat hiya ibtalul qaul bil majaz. Dan tapi pensyarah mengatakan apa namanya? Sandaran apa namanya? Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dalam sebagainya dalam tadarru di situ untuk menutup celah agar tidak menafikan sifat Allah, itu juga bentuk apa namanya? Itu adalah perkataan yang kurang tepat karena perkataan itu sendiri dibantah dari istidlal yang lain. Udah kita tidak ambil yang itu. Jadi intinya untuk paham bahwasanya pendapat yang pertama tidak mengatakan tidak ada majas dalam Al-Quran. Pendapat ini dipegang oleh siapa-siapa saja dan sandaran mereka kepada kalam ahlul bidah minat tadarru bihi ila nafi sifatillah ta'ala. Nah, bagaimana berpegang pendapat ahlul bidah? Ya, boleh ya. Berpegang pendapat ahlul bidah dalam masalah fikih terkadang diperbolehkan, dan tentunya yang diperbolehkan ya orang-orang yang mujtahidin. Ya, kalau kita sembarangan sudah boleh. Taib. Kemudian wa dhahabal jumhur min ahli ilmi ila wuqu'il majazi bil Quran. Kemudian pendapat yang selanjutnya itu pendapat jumhur mengatakan wuqu'il majazi bil Quran. Adanya majaz di dalam Al-Quran. Ka wuqu'ihi fil lughah, sebagaimana dalam bahasa. Ini pendapat yang kedua berarti. Pendapatnya jumhur. Inilah pendapat yang didukung oleh Ibnu Hazm wal Amidi wasyaukani, al-Imam Syaukani, al-Imam Al-Amidi, wasadalu biwuqu'ihi fi ayatin katsirah. Mereka badai dengan banyaknya ayat. Ya, contohnya firman Allah, auja ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian datang dari ghaid. Fa innal ma'nal haqiqi lil lafzil ghaid al makan al munkhafid minal ardi alladhi yuqsadu liqadal hajah raghbatan fit tasattur. Nah, yang maksud dengan ghaid di sini adalah makanul munkhafid, tempat yang rendah dari bumi, yaqsadu liqadal hajah, yang ditujukan untuk qada'il hajah. Raghbatan fit tasattur, ya, dengan tujuan untuk menutup diri dari pandangan manusia. Wa hadza ghairu muradi qat'an li'anna mujarrad al-maji' min dzalikal mawdi' laisa bihadatsin yujibu at-taharah. Kan tapi bukan itu yang dimaksudkan dalam ayat ini. Masa cuma datang dari kamar mandi saja membatalkan wudu? Bagaimana kalau di kamar mandi dia malah apa namanya? Berwudu, atau dia ngambil air minum misalkan. Cuma masuk kamar mandi, ambil anduk misalnya ketinggalan. Nah, hal yang seperti itu tidak mengharuskan batalnya thaharah. Wa ta'ayyana hamluhu 'alal ma'nal majazi. Maka makna majazi dari ayat ini adalah kita bawa al-kharij minal insan, sesuatu yang keluar dari manusia. Maksudnya adalah auja ahadukum minal ghaid, atau salah seorang kalian selesai dari buang air. Ya. Atau salah seorang dari kalian selesai dari buang air, maka batalah wudu kalian, bertayamumlah kalau tidak ada air. Itu maksud dari ayat ini, bukan artinya kalau kalian datang dari kamar mandi, ya. Karena kalau kalian datang dari kamar mandi itu maknanya berarti kalau sekedar masuk kamar mandi saja sudah membatalkan wudu. Wal azhar fi hadhil mas'alah wa tafsil. Pendapat yang dipegang oleh pensyarah di sini adalah pendapat pertengahan, yaitu at-tafsil. Ya, ada perincian. Wa huwa annal majaza waqi'un fil Qur'an ma'ada ayatus sifat. Dan ini pendapat yang bagus sekali. Ya, pendapat yang bagus sekali, tapi banyak juga yang membantah pendapat ini. Baik, yaitu at-tafsil ya. Pendapat at-tafsil, ini pendapat yang ketiga nih. Ya. Bagaimana bentuk tafsilnya?
mengatakan bahwasanya majaz itu memang ada di dalam Al-Qur'an, kecuali ayat-ayat tentang sifat. Ayat-ayat tentang sifat Allah tidak boleh dikatakan ada majaznya di situ. Wa huwa qaulu Syafi'i, ya, perkataan dari Al-Imam Syafi'i, wa in lam yusammihi majazan. Meskipun Imam Syafi'i tidak secara terang-terangan mengatakan itu adalah majaz. Wa qala al-Khatib al-Baghdadi, itu juga al-Khatib al-Baghdadi. Wala alla dzalika huwa muradu man qala min ahli sunnah bi uqul majaz bil Qur'an. Mungkin inilah yang dimaksudkan oleh ulama kita ketika mengatakan bahwasanya ada majaz dalam Al-Qur'an. Ya. Siapa yang memegang pendapat itu tadi? Ibnu Hazm misalkan. Ibnu Hazm mengatakan ada ayat di dalam Al-Qur'an. Ya, ada ayat di dalam Al-Qur'an atau ada majaz di dalam Al-Qur'an. Itu pendapat yang dipegang Ibnu Hazm. Maksud sebenarnya dari Ibnu Hazm adalah ada memang majaz di dalam Al-Qur'an tapi tidak pada ayat-ayat tentang sifat. Mungkin itulah yang dimaksudkan oleh Ibnu Hazm di situ. Dzalika annahu la yalzam min itsbatil majaz fil Qur'an dukhuluhu fi ayatis sifat. Karena tidak harus kalau kita ingin menetapkan ada majaz berarti harus masuk ke semua ayat-ayat Al-Qur'an. Yang ditanyakan ada apa tidak, begitu kan? Nah, maka Ibnu Hazm menjawab ada. Tidak diperincikan oleh Ibnu Hazm begitu. Dan orang-orang yang semisal dengan Ibnu Hazm. Insyaallah maksudnya ya. Nah, ini contoh-contoh memahami khilaf di dalam para ulama seperti ini dia. Nah, ini sudah dipermudah bahasanya di sini. Dzalika annahu la yalzam min itsbatil majaz fil Qur'an dukhuluhu fi ayatis sifat. Karena tidak harus kita mengatakan ada majaz dalam Al-Qur'an dengan kita mengatakan semua ayat sifat Al-Qur'an itu adalah ada majaznya. Ya enggak harus semuanya gitu. Ada satu dua sudah kita katakan ada begitu. It yumkinu isbatu sifatillahi ta'ala ala haqiqatiha wa wajhil laik billahi ta'ala. Karena mungkin kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala menggunakan hakikahnya, enggak perlu kita palingkan ke mana majaz. Ya. Enggak perlu kita palingkan ke mana majaz. Wa nafyul majazi anha, kita nafikan majaz dari sifat-sifat Allah. Wa isbatul majaz fi ma ada, kita tetapkan majaz pada selain sifat Allah. Kaqouli ta'ala was'alil qaryah. Ayat-ayat seperti was'alil qaryah kita katakan ada majaznya. Dan kata di ayat yang lain jidaron yuridu ayang qaddo ada majaznya. Di ayat yang lain waqfid lahum majanahadzul itu juga ada majaznya. Ya, waqfid lahum majanahadzul ini tentang berbakti kepada kedua orang tua ya. Rendahkanlah kepada kedua mereka, kepada ibu dan bapak, janahadzulli, sayap kehinaan. Ya, rendahkanlah sayap. Manusia nggak punya sayap. Maksudnya kiasan untuk menghinakan diri di hadapan orang tua, tidak boleh berbuat sombong. Wa ghairu dzalik, li'anna isbatal majazi labudda lahu min qarinatin tusarriful lafdha an ma'nahu al-haqiqi ila ma'nal majazi. Karena penetapan majaz harus punya qarinah. Masih ingat ya? Maksudnya majaz itu harus ada dua, qarinah dan apa tadi satu lagi? Ilaqah ya. Harus ada ilaqah dan qarinahnya. Jadi penetapan majaz itu harus pakai qarinah yang akan memalingkan lafaz itu dari makna hakiki kepada makna majazi. Wa hadhil qarinatu 'inda ahli sunnah muntafiyatun an ayatis sifat. Dan qarinah seperti ini enggak ada di dalam ayat-ayat tentang sifat. Walladzi yadhhar anna munkiril majaz ta'ifatan. Maka sepertinya tampaknya sepertinya ini pendapat dari pensyarah saja bahwasanya mungkiri al-majaz, orang-orang ulama yang mengingkari adanya majaz dalam Al-Qur'an itu dibagi menjadi dua kelompok. Fata'ifatun tara annahu uslubun min asalibil arab. Kelompok yang pertama itu dia menganggap majaz itu merupakan uslub, merupakan metode dari metode orang Arab dalam berbicara. Fi qoulihi ta'ala was'alil qaryah ba'dhum yaqul innahu majaz. Ya, sebagian mereka mengatakan ini adalah majaz. Ya, fa atlaqal mahalla wa ridal hal. Mereka memutlakkan al-mahal tempat, tapi yang diinginkan adalah keadaan atau penduduknya. Was'alil qaryah, al-mahalnya itu al-qaryah, al-halnya itu ahla. Wa ba'dhum yaqul innahu hasbul mudhaf ahla wa uqimal mudhaf ilaihi maqamahum. Ada sebagian yang lain mengatakan was'alil qaryah itu hanyalah dihapus mudhofnya saja, yaitu ahla. Kemudian mudhofun ilaihnya yaitu al-qaryah
itu digantikan sebagai pengganti, dijadikan sebagai pengganti dari mudhof yang dihapus tadi. Wa hadza uslubun min asalibil lughah ma'rufun. Ini merupakan uslub-uslub yang ma'ruf dalam bahasa. Ya, kita hapus mudhof, yang kita maksudkan adalah mudhofun ilaihnya, atau kita ganti dengan mudhofun ilaihnya. Misalkan kita mengatakan saya mempelajari nahwu. Saya mempelajari nahwu, antum hapus mudhofnya di situ. Yang benar adalah saya mempelajari kitab nahwu, pelajaran nahwu, itu yang benar. Ya, itu yang benar. Jadi itu merupakan uslub yang masyhur, ma'ruf di kalangan orang Arab. Wal khilafu ma'a haula'i lafziyun. Jadi mereka ini, kenapa mereka mengingkari adanya majaz, misalnya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, selain karena tazarru' tadi, selain karena bersikap hati-hati, menutup celah kepada ta'til, mereka juga ingin, mereka berselisih karena perselisihan tentang masalah lafaz saja. Ya. Wa ta'ifatu tsaniyah tunkiru haqiqatal majaz. Kelompok yang kedua, mereka mengingkari hakikat majaz. Wa tara annahu lam yarid fil Qur'ani lafdzun musta'malun fi ghairi mawdu'ihi al-asli. Mereka ini secara mutlak mengatakan enggak pernah ada di dalam Al-Qur'an satu lafaz tapi yang digunakan untuk selain makna aslinya. Ya, enggak ada di Al-Qur'an satu lafaz kemudian yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an kemudian yang diinginkan adalah makna yang lainnya. Ya, itu pendapat yang paling ekstrim, ya, dari kelompok yang mengingkari majaz ini, dan pendapat ini yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, untuk bisa lihat ke Majmu' Fatawa di situ ya untuk perincian perkataan Ibnu Taimiyah. Taib. Qala Ibnu Rajab, man ankara al-majaz min al-ulama faqad yunkiru itlaq ism al-majaz li'alla yuhimu hadzal ma'na al-fasid wa yusiru dari'atan liman yuridu jahda haqaiqil kitabi as-sunnah wa madlulatiha. Haqaiqil kitabi was sunnati wa madlulatiha. Nah, ini perkataan Ibnu Rajab untuk menjelaskan alasan dari Ibnu Taimiyah kenapa memilih mengingkari adanya majaz. Barang siapa mengingkari adanya majaz dari kalangan para ulama, sungguh dia telah mengingkari pemutlakan nama majaz itu sendiri. Jadi dia mengatakan nggak ada namanya majaz itu. Bab majaz itu nggak ada. Kata majaz itu nggak ada. Jadi secara ekstrim ditiadakan. Li'alla yuhimu hadzal ma'na al-fasid. Karena kalau kita buka pintu majaz ini, dia akan mengarahkan kepada makna yang fasid, yaitu makna ta'til itu ya. Wa yasiru dzari'atan. Ya, maka pengingkaran para ulama terhadap hal itu merupakan bentuk zari'ah, ya, untuk pintu atau celah yang menuju kepada keburukan. Liman yuridu jahda, bagi orang-orang yang menginginkan untuk mengingkari. Bagi orang-orang yang ingin mengingkari. Jahda artinya pengingkaran. Barang siapa yang ingin mengingkari hakikat dari Alkitab dan Sunnah, dan makna dari Alkitab dan Sunnah. Ya. Jadi kalau kita buka pintu majaz ini selebar-lebarnya, maka dikhawatirkan orang akan mentakwil semua ayat-ayat Al-Quran. Ya. Mengatakan, misalkan, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Mereka mengatakan tangan Allah itu dicari takwilannya apa begitu. Ya. Dicari pokoknya takwilannya. Mereka tidak mau mengatakan bahwasanya tangan itu merupakan zat Allah sebagaimana kita pahami, akan tetapi laisa kamitslihi syai'. Itu pendapat Ahlus Sunnah tentang tangannya Allah. Mereka nggak mau mengatakan seperti itu. Mereka menghindari dari perkataan seperti itu dengan mencari-cari takwilnya. Nah, itulah yang banyak sekali merusak pemahaman kaum muslimin di zaman ini, khususnya di Indonesia, terhadap makna-makna Al-Quran adalah takwil-takwil yang sesat itu. Ya, orang-orang di Indonesia senang sekali mentakwil, apalagi orang-orang NU, ya, Asy'ari terutama ya. Asy'ari itu kan basisnya NU itu, basisnya di NU mereka. Asy'ari itu kan mereka mengedepankan logika. Nah, mengedepankan logika itulah menjatuhkan mereka kepada takwil ayat-ayat sifat, semua ditakwil. Ya, padahal tidak seperti itu. Ya. Jadi kenapa bisa mereka mentakwil seperti itu? Kenapa semua harus mereka takwil? Karena pintu majaz sudah terbuka lebar. Ya, pintu majaz sudah terbuka lebar. Seandainya pintu majaz ini ditutup, sebagaimana Ibnu Taimiyah menutupnya,
maka tentu tidak akan ada yang namanya bermudah-mudahan dalam masalah majas ini. Wa yaqulu Ibnu Rajab mengatakan, ya, ghalibu man takallama bil haqiqati wal majaz humul mu'tazilah wa nahwu min halil bidah. Karena kebanyakan yang berbicara tentang hakikat dan majas itu adalah mu'tazilah. Ya, orang Mu'tazilah, Anda harus paham dulu hakikat Mu'tazilah ya. Hakikat Mu'tazilah itu adalah apa namanya? Wasil bin Atha dulu asalnya. Wasil bin Atha itu berguru kepada Hasan al-Basri. Dan dia menyelisih pendapat Al-Hasan al-Basri dalam banyak permasalahan yang berkaitan dengan sifat. Nah, kemudian dia i'tizal, dia berlepas diri dari majelisnya Hasan al-Basri. Kemudian pengikut dia, ada yang mengikuti dia juga, sekelompok orang yang mengikuti dia, membesar terus. Dan kaum muslimin berlepas diri dari mereka. Nah, kelompok yang berlepas diri dari kaum muslimin ini namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah inilah kemudian yang nanti melahirkan atau merupakan cikal bakal dari munculnya Al-Asy'ariyah. Asy'ari. Ya, Al-Asy'ariyah ini disebut kepada Abu Musa Al-Asy'ari, Abul Hasan Al-Asy'ari. Abul Hasan Al-Asy'ari menisbatkan kepada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Apa pendapat mereka? Ya, pendapat Al-Asy'ariyah itu plek sama dengan pendapat Mu'tazilah dalam masalah sifat. Ya. Jadi kalau antum buka kitab-kitab Mu'tazilah nantinya ya, kalau sekarang jangan dulu, antum akan dapati banyak sekali mereka berbicara tentang takwil, banyak sekali mereka berbicara dengan hakikat dan majas. Semangat mereka bahas hakikat dan majas itu. Ya, hakikat dan majas. Itulah kenapa dalam kitab Al-Mustasfa, kitabnya Imam Al-Ghazali, di situ Imam Al-Ghazali ini kan terkenal dengan mantiknya, dengan kalamnya, dengan logikanya yang kuat gitu. Walaupun akhirnya sendiri beliau apa namanya membantah bahwasanya mantik itu tidak bagus gitu. Dalam kitab Al-Mustasfa, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah banyak menyebutkan tentang masalah al-majaz dan al-haqiqah ini, sehingga para ulama ya banyak yang mencela kitab Al-Mustasfa itu, mencela kenapa harus mendalam dalam masalah al-haqiqah dan majaz gitu. Nah, tapi bantahan dari Imam Al-Ghazali adalah karena memang Al-Mustasfa itu kitab tidak disarankan untuk orang awam. Ya. Al-Mustasfa itu induk dari kitab-kitab usul fikih. Kitab usul fikih itu ada 3 induknya. Salah satunya adalah Al-Mustasfanya Imam Al-Ghazali. Taib. Jadi yang biasanya ngomong masalah hakikat dan majaz itu Mu'tazilah, mereka paling semangat. Ya. Wa tatarraqu bidzalika ila tahrifil kalim an mawadhihi. Karena hal itu yang mendorong mereka untuk merubah perkataan dari posisi aslinya. Tahrifil kalim an mawadhihi. Ya, mereka merubah posisi makna dari ayat Al-Qur'an. Ya. Fayamtani'u minat tasmiyah bil majaz. Ya, dan mereka enggak mau disebut majaz. Ya. Hasil mereka mentahrif itu mereka enggak mau disebut majaz. Wa yaj'alu jami'al alfaz haqa'iq. Maka mereka jadikan semua itu haqa'iq. Ya. Mereka jadikan semua itu haqa'iq atau hakikoh. Nggak mau mereka dikatakan majaz. Karena majaz itu konotasinya negatif menurut mereka. Wa yaqulu aidan, Ibnu Rajab juga mengatakan dalam kitab apa ini? Dalam kitab Zail Tabaqat al-Hanabilah. Kita kan bagus sekali itu untuk mencari nantinya Zail Tabaqat al-Hanabilah. Wa yaqulu aidan al-abdu in dalla bi nafsi fa huwa haqiqah lidzalikal makna. Lafaz kalau menunjukkan dengan dirinya sendiri menunjukkan kepada hakikat, suatu hakikat lidzalikal makna, maka itulah hakikat untuk makna tersebut. Audalla bi qarinatin, atau dia menunjukkan kepada makna tersebut dengan adanya qarinah. Fadilalatuhu bil qarinah haqiqatan lil ma'nal akhar. Fa huwa haqiqiyun fil halain. Udah, perkataan ini sudah tidak perlu antum baca perkataannya. Bagus ya, bukan berarti salah perkataan ini ya. Tapi jangan dibaca dulu karena kita akan makin membingungkan antum. Nah, cukup antum pahami bahwasanya ada 2 pendapat di sini yang dalam masalah ada majaz apa tidak dalam Al-Quran. Nah, pendapat yang pertama mengatakan tidak ada majaz, kemudian mereka dibagi menjadi 2 juga. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan ada majaz dalam Al-Quran. Kemudian pendapat yang dipilih oleh pensyarah adalah pendapat pertengahan, yaitu tafsil perincian. Bahwasanya majaz itu ada dalam Al-Quran kecuali dalam ayat-ayat tentang
sifat Allah Subhanahu wa taala atau ayat-ayat tentang al-asma was sifat. Baik. Baru kemudian insyaallah kita akan masuk ke al-amru. Selesai kita dari al-haqiqah dan al-majaz. Al-amru merupakan pembahasan yang penting juga dalam masalah usul fikih, di antara maudhu dalam usul fikih yang sangat penting, sangat besar porsinya. Baik, sebelum kita lanjutkan ada yang untuk mau tanyakan, tafadhol, kita buka tanya jawab dulu. Silakan kalau ada mau tanyakan. Kayaknya sejauh ini pembahasan yang paling berat, Ustaz. Paling berat ini ya? Nah, sejauh ini. Baik, Masya Allah. Jadi tinggal dibaca-baca lagi nanti. Awal saja berat, Insya Allah. Yang lain bagaimana? Berat juga? Gampang Insya Allah. Antum harus paham aja bahwasanya target yang antum inginkan itu adalah membangun pondasi dulu. Jangan terlalu masuk ke masalah khilaf-khilaf dulu. Karena itu belum pernah belajar. Beda kalau antum sudah pernah belajar usul fikih sebelumnya, maka kita akan masuk ke dalam pembahasan perincian itu. Nah, Ustaz. Baik, ada yang bertanyakan yang lain? Fadhol. Mau usul Ustaz. Fadhol. Gimana kalau untuk yang pembahasan sebelum ini Ustaz, ada tugas esai gitu Ustaz. Jadi apa yang kami pahami nanti Ustaz periksa gitu. Benar apa enggak? Sedang ana susun ya, sedang ana susun. Qadarullah kemarin ada kegiatan jadi ana belum sempat lengkapi. Insyaallah nanti akan ana kirimkan tugas. Nah, Ustaz. Baik, ada lagi tanyakan atau usul atau apa? Silakan. Kayaknya dilanjut, Ustaz. Ada dulu, Ustaz. Baik, Fadhol Ali tanya. Jadi sebenarnya untuk pendapat yang pertama ini, pendapat Ibnu Taimiyah dan lain-lainnya itu secara tidak langsung mereka mengakui gitu, Ustaz, adanya majas. Cuman takutnya nanti yang lainnya bermudah-mudahan gitu, Ustaz. Itu ya maksud dari Ibnu Taimiyah. Dan ini maksud yang seperti ini kan kita kan nggak tahu maksud sebenarnya ya. Cuman itu hasil meraba-rabanya saja. Ya, contohnya Ibnu Rajab tadi. Ibnu Rajab mengatakan kemungkinan pendapat Ibnu Taimiyah kenapa mereka mengingkari, pendapat Ibnu Qayyim kenapa mereka mengingkari, kemungkinan sebabnya itu gitu. Kalau sebab pastinya wallahu alam, kita nggak tahu alasan mereka gitu. Baik, ada yang tanyakan lagi? Cukup sepertinya, Ustaz. Baik. Baik, sebelum kita lanjut, sedikit tambahkan pembahasan tentang, mumpung kita lagi bahas tentang ada tidaknya majas di dalam Al-Quran. Kalau kita tinjau dari sisi historisnya ya, dari sisi sejarahnya, setidaknya itu ada tiga kelompok yang berbeda pandangan tentang masalah ini. Ya. Yang pertama Mu'tazilah. Mereka mendukung adanya majas. Ya, adanya majas dalam Al-Quran mereka sangat mendukung sekali. Bahkan mereka menjadikan majas itu sebagai senjata mereka untuk memberikan penafsiran terhadap teks-teks yang tidak sejalan dengan pemikiran mereka. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan akidah mereka, maka mereka gunakan majas di situ agar sesuai dengan akidah mereka. Itu senjata utama mereka. Jadi kalau antum menghadapi orang-orang Mu'tazilah, antum harus paham bahwasanya mereka itu selalu mengedepankan logika, akal, takwil, ya, langsung menggunakan majas dan sangat jauh dari hakikoh.
Itu orang sifat dari ciri utama dari Mu'tazilah. Senjata utama mereka itu. Kemudian kelompok yang kedua Zahiriyah. Ya. Mazhab yang kelima ya, mazhab Zahiriyah. Kalau Zahiriyah ini kelompok yang menolak keberadaan majaz, ya, baik dari segi bahasa maupun dari segi di dalam Al-Quran ada apa tidaknya. Di dalam bahasa Arab itu nggak ada namanya majaz. Dalam Al-Quran juga nggak ada namanya majaz. Ya. Maka konsekuensinya kalau mereka meniadakan adanya majaz, berarti mereka juga menolak adanya takwil. Kenapa? Karena takwil itu bersumber dari boleh apa tidaknya majaz. Jadi antum pahami ya, takwil itu tidak akan ada kalau antum tidak membuka pintu majaz. Gitu dia maksudnya. Ya, takwil itu nggak akan keluar kalau pintu majaz itu tidak dibuka. Dan orang-orang Zahiriyah itu menutup pintu majaz itu dengan serapat mungkin. Ya, mereka menutupnya dengan serapat mungkin. Tadi kan kita bahas di kitab tadi bahwasanya orang-orang yang mengingkari majaz itu dibagi menjadi dua. Kelompok yang pertama itulah orang Zahiriyah, walaupun tidak disebutkan di kitab tadi. Mereka itulah Zahiriyah maksudnya di situ. Kemudian kelompok yang ketiga, kalau kita melihat dari sejarahnya, kelompok yang ketiga yang menolak adanya majaz adalah Asy'ariyah. Yang mengakui ya, mereka mengakui adanya majaz. Di kelompok yang pertama tadi ada Mu'tazilah, kemudian Zahiriyah, kemudian yang ketiga ini Asy'ariyah. Ya, walaupun mereka sama-sama saja nyasarnya ya, sama saja sesat pendapat mereka ketiga-tiganya ini. Ya, pendapat yang ketiga ini pendapat Asy'ariyah ini mereka mengakui adanya majaz tapi dengan syarat-syarat tertentu. Ya, dengan syarat-syarat tertentu. Nah, dan ana khawatir di sini pensyarah di sini memegang pendapat Asy'ariyah di sini. Ya, hati-hati. Ya, pensyarah di sini bisa jadi memegang pendapat Asy'ariyah dalam masalah ini. Apakah pendapat Asy'ariyah salah di sini? Enggak juga. Ya. Asy'ariyah, Mu'tazilah itu terkadang kita pegang pendapat mereka. Terkadang pendapat mereka yang kita rajihkan dalam usul fikih. Jadi ada kemungkinan benarnya juga. Gitu ya. Jadi itu yang berkaitan dengan ada apa tidaknya majaz dalam Al-Quran. Itu harus pahami bahwasanya tiga kelompok tadi mereka berbeda pendapat dalam masalah majaz. Meskipun dalam sekilas kita melihat kelompok paling moderat yaitu kelompok Asy'ariyah. Mereka berada di pertengahan. Mereka seolah-olah ingin menunjukkan pendapat mereka yang paling bagus karena mereka merangkul dua pendapat sebelumnya. Walaupun sebenarnya tidak seperti itu. Pendapat Asy'ariyah juga memiliki banyak kekurangan di situ. Baik, jadi para firqah-firqah tadi itu memiliki perbedaan pendapat yang berkaitan dengan eksistensi majaz, dengan keberadaan majaz di dalam Al-Quran. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karena perbedaan analisis mereka mengenai asal-usul bahasa. Ini sumbernya di bahasa saja sebenarnya. Ya, bahasa. Antum pernah dengar istilah fiqhul lughah ya? Fiqhul lughah atau kalau dahmi fiqhul lughah. Ya, ilmu yang mendalam sekali fiqhul lughah. Di situ nanti ada namanya tarikhul lughah, sejarah bahasa. Ya, ada banyak kitab yang membahas tentang sejarah bahasa. Kalau antum dalami hal yang seperti itu, antum akan paham dari mana akar timbulnya perbedaan pendapat para ulama dalam masalah majaz ini. Nah, tapi itu sekarang cukup pahami pembagian kelompok-kelompok tadi saja. Ya. Itu mungkin sedikit yang berkaitan dengan ada apa tidaknya majaz dalam Al-Quran. Kalau antum ingin pembahasan lebih lanjut, antum bisa buka kitab Kasyfus Satir Bisyarhi Guamid Raudatun Nazir, atau antum buka At-Tazkirah fi Usulil Fiqh, bisa antum dapati penjelasannya di situ di dalam hawamisnya. Untuk Al-Amr ini pembahasannya panjang lumayan ya. Al-Amr ini memang udah masuk ke usul fikih ini dia. Boleh kita katakan masuk ke usul fikih dari Al-Amr ini dia. Nah, maka sudah selesai pembahasan yang mudah-mudah yang sulit-sulit itu. Ya. Ke bawah ini nanti dia akan mudah Al-Amr. Ya. Al-Amr itu pembahasan yang mudah kalau dibandingkan dengan pembahasan sebelumnya. Karena pembahasan yang sebelumnya itu masih ngawang-ngawang. Kenapa kita katakan ngawang-ngawang? Imajiner sifatnya. Ya. Sesuatu yang imajinatif begitu. Ya. Nggak ada gambaran kita, jadi susah kita memikirkannya. Karena nggak bisa kita bayangkan gitu. Tapi kalau Al-Amr itu kan banyak kita lihat Al-Amr dalam Al-Quran contohnya.
Nah, wa aqimus shalah wa atuz zakah itu kan al-amr. Ya, jadi lebih real lah yang akan kita bahas dalam pertemuan selanjutnya insyaallah. Al-amr, an-nahyu dan seterusnya akan lebih real kita lihat nanti. Baik. Nah, jadi karena pembahasannya panjang kita cukupkan saja insyaallah, nanti kita lanjutkan besok kalau ada waktu insyaallah. Kita lanjutkan di pembahasan al-amr biidznillah taala. Kalau sekarang kita cukupkan saja sampai di sini dulu agar tidak memberatkan antum. Insyaallah nanti akan kita berikan tugas esainya. Baik. Kita tutup sampai di sini. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.